lautan meminta kepada Allah. Angin bagaimana? Angin juga. Angin memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diizinkan untuk menghancurkan mereka semua dengan puting beliung, dengan badai, dengan topan dan sebagainya. Maka ini benar-benar sekarang pemandangan bencana, petaka di mana-mana. Disinilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu, telah terjadi bencana dan musibah fil barri wal bahr, di daratan bumi dan di lautan, bima kasabat aydin nas, karena ulah perbuatan manusia, liyudhiqahum, agar mereka semua merasakan ba'dalladzi amilu, sebahagian dari yang sudah mereka kerjakan, la'allahum yarji'un, semoga yang masih hidup taubat kembali ke jalan Allah. Sadaqallahul azim. Allahumma hamna bil Quran. Ya Allah, berilah kami rahmat dengan Al-Quran. Surat apa tadi? Surah Ar-Rum. Ayat berapa? Ayat 40. Nah, yang jadi masalah itu, yang sangat kita sedihkan itu adalah banyak juga kan orang yang tak buat dosa, tapi dia kena ketika yang buat dosa. Orang buat dosa datang musibah, datang bencana. Ada orang yang tak buat dosa, kena apa enggak orang yang tak buat dosa ni? Kena. Mati enggak dia? Sebagian besar mereka mati. Orang-orang yang tak buat dosa. Kenapa begitu? Nabi mengumpamakan kalian itu mirip dengan orang di atas kapal. Ada 3 tingkat kapal itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada orang di atas kapal. Ini Nabi bercerita kepada Ummu Salamah ya. Lalu nanti Ummu Salamah bertanya, ada orang di atas kapal, paling atas kata Nabi, orangnya soleh-soleh, orangnya baik-baik, sibuk ibadah, taat-taat. Ada yang tinggalnya di tengah, mereka adalah orang-orang yang berpendidikan, para cendekiawan, sibuk dengan keilmuan, sibuk dengan masalah pendidikan. Tapi yang paling bawah kata Nabi, orang-orang awam, orang-orang bodoh di paling bawah. Orang bawah ni enggak mau repot, orang bawah ni enggak mau susah, mau ambil jalan pintas, butuh air, butuh makanan, butuh ikan, mereka enggak mau naik ke atas, susah-susah naik ke atas, ambil ikan jauh lagi pakai pancing. Udahlah kita bolongin aja kapal ni. Butuh air, kita bolongin aja kapal ni. Banyak di beberapa tempat orang-orang berusaha untuk bolongin kapal. Supaya apa? Bisa ngambil air buat minum, bisa masukkan pancing, mau nangkap ikan pakai pancing. Jadi dibolongin kapalnya dari kayu nih, kapal besar, dibolongin supaya apa? Bisa masukkan pancing, bisa mancing ikan. Keributan ini terdengar oleh orang lantai 2 dengan lantai 3. Lantai 3, lantai paling atas, ngapain kesibukan mereka tadi? Mereka ibadah, sujud, zikir, baca Quran, ya. Sibuk ibadah. Bagus tidak ibadah? Mulia tidak ibadah? Tapi bahaya. Keributan di lantai bawah terdengar sampai ke atas. Sebahagian mereka ada yang lihat ke bawah. Ngapain sih ribut? Oh, orang-orang bodoh lagi membolongin kapal. Yang penting bukan saya katanya. Saya sebut ibadah aja. Balik dia ke atas. Enggak dia kasih tahu kawan-kawannya. Yang di bawah bolongin kapal terus karena dia bodoh. Pikirnya singkat, mau mancing enggak mau pakai susah-susah ke atas. Pergi dia ke bawah, dia bolongin dari bawah. Yang orang berpendidikan sibuk dengan seminar, sibuk dengan pesantren, sibuk dengan universitas, sibuk dengan acara-acara pendidikan. Sibuk. Bukan enggak terdengar dia ribut, nampak betul sama dia ribut di bawah tu. Bukan malah dilarang. Oi, yang kalian buat ini membuat kapal kita ini tenggelam. Bukan kayak gitu. Kalau perlu tangkap orang-orang yang bolong-bolongin kapal. Bukan gitu. Tapi malah sayang ya, dia biarkan saja. Prinsipnya biarlah, itu hak azazi orang masing-masing. Ya, kalau dia mau bolongin kapal, cari dapatkan air, nyari ikan, ya itu adalah hak dia, hak azazi dia. Kapal itu nasibnya kalau sempat bocor sana bocor sini, tenggelam enggak kapal itu? Kalau kapal itu tenggelam, apakah orang lantai bawah saja yang tenggelam? Siapa lagi yang masuk tenggelam? Semua orang berpendidikan, semua orang soleh, ahli ibadah di atas, tenggelam semuanya. Fagharaqatis safinah faghuriqu. Akhirnya kapal pun tenggelam, masuk ke dalam air. Seluruh yang ada di dalam itu tenggelam seluruhnya.
Ini perlu diketahui. Kalau melihat kejahatan dan dosa dibuat, yang lain diam, tenggelam semuanya. Itu satu ya. Artinya di sini pesan Buya apa pada kalian? Pesan Buya, kalian buat amal baik satu pesantren. Tapi ada beberapa orang buat dosa, lalu dosa itu dibiarkan, datang bencana, kalian semua kena. Semua orang baik kena. Kayak orang di atas kapal tadi, yang membolongi hanya beberapa orang. Tapi karena yang lain diam, padahal mereka tahu, maka tenggelam kapal, semua kena. Camkan itu baik-baik. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Artinya seluruh umatku pasti akan masuk ke dalam surga. Kalaulah hadisnya titik sampai di sini, lega dada kita. Sayangnya pakai koma. Illa man abah, kecuali yang tidak mau. Terkejut sahabat dengarnya. Masa iya ada orang yang enggak mau masuk surga? Maka mereka bertanya, qalu wa may ya'ba? Ya Rasulullah, ada yang enggak mau masuk surga? Siapa itu ya Rasul? Kata Rasul, man ata'ani dakhalal jannah, wa man 'asani faqad abah. Orang yang hidupnya mau mengikuti saya, taat kepada saya, ajaran saya yang difanatikinya, dialah umatku yang pasti masuk surga. Faman asani faqad abah. Tapi orang yang hobi ngarang jalan hidup sendiri untuk dirinya, nggak mau diatur oleh ajaran yang saya bawa, itulah umatku yang tidak mau masuk surga. Syarat masuk surga itu adalah ikuti ajaran Rasulullah, taatlah kepada Allah dan kepada Rasul. Titik. Itu saja. Nah sekarang mari kita dengarkan kisah orang yang sangat soleh. Saking solehnya dia, akhirnya dia diangkat oleh Allah derajatnya selevel dengan para malaikat. Bapak Ibu tahu siapa orang itu? Dia adalah Azazil. Azazil ini kemudian namanya terakhir diganti oleh Allah menjadi iblis. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ternyata Azazil ini adalah bangsa jin yang sangat soleh, sangat taat. Tapi ketika Allah ciptakan Adam dan Allah lebihkan Adam berupa ilmu, Azazil ini tidak terima. Allah Maha tahu ada apa yang ada di dalam hati Azazil, dengki. Allah suruh seluruh malaikat termasuk Azazil, sujudlah kamu kepada Adam. Seluruh malaikat spontan langsung sujud kecuali si Azazil. Lalu Allah bertanya, ma mana'aka alla tasjud id amartuk? Wahai Azazil, yang menyuruh kamu sujud adalah saya. Kenapa kamu tidak taat? Kenapa kamu tidak patuh? Apa jawaban Azazil? Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tir. Saya ini kan dari api, Adam itu dari tanah liat. Api itu terhormat, di atas, tidak bisa dipermainkan, menerangi. Sementara tanah liat di bawah, bau, diinjak-injak. Masa iya tanah liat sujud pada api? Lalu apa kata Allah? Sombong kau, engkau enggan menjalankan perintahku, engkau tidak taat kepadaku. Hai iblis, anta minal kafirin, kamu telah kafir, keluar dari surgaku, kata Allah. Sejak itu dendam membara dalam dadu iblis. Sampai hari kiamat, iblis tidak akan pernah masuk surga. Cie kesalahan iblisnya, tidak namuah taat ketika disuruh. Padahal sebelumnya sholat mau, semua yang diperintahkan Allah mau, tapi ketika disuruh sujud dia tidak taat. Inilah yang dimaksud oleh Nabi, seluruh umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak taat, tidak mau patuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, bagaimana dengan orang sekarang? Disuruh sholat dia tidak mau, disuruh pakai jilbab dia tidak mau, disuruh meninggalkan riba dia tidak mau, disuruh jangan makan riba masih dimakannya. Berapa banyak orang-orang sekarang yang dengan sengaja dia tidak mau diatur oleh Allah. Betul tidak? Dengan sengaja dia benci perintah Allah. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 8, ayat 9. Alladzina kafaru fata'san lahum. Orang-orang yang mereka telah jadi kafir, celakalah mereka. Wa ahbata a'malahum. Seluruh amalan mereka dibatalkan oleh Allah. Sedekahnya yang hebat, kebaikan-kebaikannya yang hebat dibatalkan oleh Allah. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah. Itu karena ada di antara perintah Allah atau perintah Rasulnya